Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mubah Teknologi. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan seri playlist CRUD API menggunakan Vue.js. Nah, kita akan melanjutkan tutorial kemarin. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu channel Mubah Teknologi dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Nah, di playlist ini ya, playlist tutorial CRUD API Vue.js baru ada 2 video. Video pertama yaitu persiapan install, dan yang kemarin itu cara mengambil data dari API dengan Vue.js dan Axios. Nah, kali ini kita akan memulai menambahkan sebuah fitur, yaitu fitur tambah data atau create. Nah, silakan dibuka Vuetify, kemudian get started ya. Klik get started. Coba kita lihat dulu komponennya. Kita akan menambahkan sebuah komponen. Kalau di Bootstrap itu namanya modal, tapi kalau di Vuetify itu tidak, kalau tidak salah namanya dialog ya. Nah, ini dialog. Nah, ini ada usage, click me. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau di Bootstrap kan ini namanya modal ya, teman-teman. Nah, di sini ini contoh kodenya. Ini template, kemudian ada view dialog, kemudian ada template lagi, itu button. Oke, coba ini, atau kita ketik saja ya teman-teman, soalnya nanti berbeda ya, tidak ada yang langsung di dalamnya ada form, ada input form, jadi kita terpaksa membuatnya manual mungkin dialognya. Oke, ini sampai di sini project kita kemarin. Coba kita buka dulu teks editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, beralih ke file folder CRUD.vue.js. Kita akan bekerja dengan dua file, yaitu index.html dan app.js. Oke, di index.html coba teman-teman tambahkan dulu ya, di atas container, v container tabel barang. Enter. Nah, di sini coba kita tambahkan, kita buat manual saja ya. Sini v container, ini v container, kita buat dulu kontainernya. Silakan teman-teman ikuti terlebih dahulu ya. Kemudian dialog. Kemudian kita punya di sini nanti mungkin kita tambahkan vModel ya. vModel, nama fungsinya itu, coba fungsi kemarin namanya select barang. Oke, yang ini create barang saja. Create barang atau dialog barang. Oke, dialog create saja. Coba dialog create. Nah, oke, kemudian persistent. Atau mulai dari sini videonya saya percepat saja ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan di pause videonya, tinggal disesuaikan saja.
Nah, di sini ya teman-teman sudah selesai apa namanya? Modalnya. Silakan teman-teman sesuaikan. Cuman yang perlu sangat diperhatikan yaitu fee modalnya ya, fee modal dialog create. Ini nanti kita buat di app.js-nya, dialog create. Kemudian di bawahnya itu, nah dialog create false untuk batal. Nah, selanjutnya di form tambah itu ada save product, kita ganti saja, jangan save product, mungkin create saja ya, create barang. Oke, ini tambah. Oke, nah teman-teman silakan fokus dari sini sampai kontainer ya, silakan di post dulu, kan di post. Nah, di sini ini kontainer daftar tabel barang, sini saya lipat dulu tidak bingung. Nah, di sini ini untuk tombol batal dan tambahnya, untuk spasi. Oke, coba kita lihat, refresh. Oke, tombol tambah. Oke, ini sepertinya salah ya teman-teman. Oke, ini sudah muncul tapi nah ini batalnya belum. Kita letakkan di bawah sini. Oke, di sini vContainer. Nah, di sini vContainer. Coba ini di cut dulu. Mungkin salah di sini. Ini di cut. Nah, silakan teman-teman pastikan ternyata salah ya, bukan di main, cuman di atas mainnya. Enter dulu. Nah, di sini kita pastikan. Paste. Refresh. Oke, masih belum. Coba yang ini kita pindahkan saja ya teman-teman. Ini kita berikan juga di atas. Kita pindahkan. Nah, yang ini Ctrl X. Jadi kita keluarkan dari kontainer tabel, scroll ke atas, kita rapikan sedikit. Nah, di sini enter. Coba kita rapikan sedikit. Oke, sudah selesai. Sini refresh. Nah, sini. Oke, mantap ya teman-teman. Tadi hanya salah posisi sebenarnya. Oke, lanjut. Ini klik tambah. Sudah bisa ya teman-teman. Nah, tapi tombol batal dan tambahnya belum ya. Oke. Coba teman-teman perhatikan lagi kalau modalnya belum muncul. Silakan diketik manual. Ini saya kecilkan. Nah, saya kecilkan di sini. Mulai dari vContainer sampai vContainer ini silakan di pause atau di screenshot dulu. Silakan diketik secara detail. Saya percepat saja ya. Nanti karena videonya tadi terlalu lama, karena kita membuat manual tidak ada apa namanya dialog yang sesuai atau yang ingin kita tambahkan. Nah, tidak ada inputnya di dokumentasinya tadi. Nah, ini tidak ada, jadi terpaksa kita buat manual ya teman-teman. Oke, kita refresh. Selanjutnya kita buat apa namanya itu dialognya tadi fungsinya create ya. Coba ini dialog create kita buat. Nah, dialog create ini saya besarkan lagi ya. Nah, di sini ke app.js. Kemudian dialog create kita koma dulu. Dialog create nilainya defaultnya false ya. Oke, nilainya defaultnya false. Oke, di sini false. Coba di sini kita refresh. Tambah batal. Oke, batalnya masih belum. Oke, refresh lagi. Coba kita buat dulu fungsinya. Fungsi kita buat dulu fungsinya, fungsi create barang sesuai yang ada di sini. Nah, ini create barang dan function.
Sini kita menggunakan fungsi axios, post. Kemudian ini coba kita kopas dulu. Ini kita kopas dokumentasinya, endpointnya. Ini create. Ini bukan read ya teman-teman, tapi create ya. Create atau insert. Coba kita buat API. Nah, create ya. Oke, create. Kita kopas saja ini. Shows post. Oke, setelah endpointnya, kemudian sini koma karena kita mempunyai data yang ditambahkan atau di post. Sini kemudian sesuai dengan di phpMyAdmin, yang pertama itu nama ya, sesuai dengan yang ada di field database. Tabel barang itu nama, jumlah, harga, barcode. Oke, untuk tanggal itu otomatis ya. Untuk nama itu coba kita tambahkan dulu properti sini. Ini khusus untuk properti tambah barang ya, bukan tambah barang, nama tambah atau tambah nama ya, tambah nama. Nilainya 0. Kemudian tambah jumlah ya, jumlah di database. Jumlah tambah harga. Yang terakhir itu barcode. Tetap tidak perlu ya untuk barcode, karena nilainya nanti kita ambil menggunakan fungsi lain, fungsi bawaan dari JavaScript. Nah, ini properti ini nilainya 0 secara default itu 0, tapi setelah di post nanti di sini dia akan terisi ya. Nah, ini salah. Misalnya nama, jadi nama ini di database diambil dari properti tambah nama. Jadi bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi this titik tambah nama. Nah, nama di database katanya diambil dari properti tambah nama, koma, kemudian itu jumlah this titik tambah jumlah, kemudian harga this tambah harga. Oke, yang terakhir itu barcode ya, barcode coba kita input 123 saja. Oke, ini barcode, ini koma ya, ada error, ini koma. Oke, setelah post kemudian responsnya apa, then kita ambil responsnya, response. Nah, ini responsnya kita handle sukses misal. Nah, handle sukses. Jika sukses, kita masuk lagi, kita tampilkan langsung tabelnya di select barang. Kita tampilkan lagi kembali fungsi select barang. Kemudian kita set menjadi nilainya 0 ya. Coba di sini kita ambil tambah barangnya, sini kita kopas. Setelah di inputannya 0. Sini tambahkan this, awalannya this semua. Ini this. Titik. Oke. Ini this ya, this. Cuman ini titik doanya diganti menjadi sama dengan. Kemudian untuk dialognya this dialog create itu false. Ini false. Yang terakhir itu kita tambahkan catch jika ada error. Mungkin kita ambil saja yang ini. Nah, kita kopas. Ini paste kan? Oke, rapikan. Nah, di sini selesai ya teman-teman. Nah, di tambah nama ini silahkan, ini error,
Ini false ya. Coba ini sama dengan. Nah, apa namanya tadi, ini ditambah nama ya. Nah, ditambah nama ini didapatkan dari properti tambah nama, nilainya kosong. Nah, tambah nama ini dijadikan di inputnya itu vModel. Nah, vModel ini ibarat kalau di input tipe biasa di HTML biasa itu name ya, name. Nah, seperti ini, name. Untuk inisiasi inputnya ini name-nya apa? Seperti itu. Di Vue.js, terutama Vuetify, kita menggunakan vModel. vModel tambah nama, tambah jumlah, tambah harga. Oke. Coba kita refresh dulu. Refresh, tambah, batal. Nah, batal masih belum bisa ya. Coba kita inspect dulu. Kita inspect ya teman-teman. Console. Ini ada modal katanya. Ini modal. Oke, sepertinya salah di app.js. Katanya kita tidak ketemu modal. Oke, modal yang mana? Tidak ketemu. F. Tidak ada. Coba di sini. Model. Oh, ini modal. Ini bukan modal ya teman-teman. Bukan vModel tapi vModel. Nah, ini vModel. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini tidak ada error ya di konsolnya. Klik tambah, coba kita klik batal. Nah, sudah tertutup ya. Kenapa tertutup? Sini saya jelaskan. Kembali ke text editor. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan di tombol batalnya ada jika diklik dia dialog create, properti dialog create sama dengan false katanya. Nah, di sini dialog create defaultnya memang false. Tapi ketika teman-teman klik tambah, itu nilainya berubah menjadi true. Untuk menonaktifkannya kembali, klik batal, jadi otomatis nilainya false lagi. Kalau nilainya false, dia tidak muncul dialognya. Nah, seperti itu. Oke, coba kita insert ya teman-teman. Kita lakukan insert, klik tambah, nama barangnya misalnya meja, jumlahnya 5, harga barangnya 6. Klik tambah. Oke, belum berhasil. Tidak bertambah ya teman-teman. Tapi silakan coba diklik di konsol. Ini katanya berhasil di bagian get-nya ya. Coba. Oh, ini postnya. Nah, ini post sudah berhasil. Post. Setelah post dia menampilkan read.php. Dia menampilkan ini. Nah, select barang katanya. Setelah berhasil. Oke, coba di sini kita lihat request yang dikirimkan itu benar ya. Ini requestnya, responsnya. Oh, nah di sini ada respons ya teman-teman. Nama barang tidak boleh kosong, jadi tidak bisa diisi. Sepertinya ada yang perlu kita perbaiki di REST API-nya, di backend-nya, di backend. Atau coba kita tes dulu dengan Postman. Buka API barang, bagian create. Nah, di sini jika teman-teman gunakan raw, coba ya raw. Di raw, nah ini berikan format JSON seperti ini. Jangan lupa ini JSON ya teman-teman. Klik send. Nah, ternyata memang tidak mau dia. Kita kemarin hanya menguji pada form data ya teman-teman. Dia tipe raw. Kalau berinteraksi datanya tipe raw. Untuk memperbaiki ini, coba kita buka dulu di CRUD.php, bagian API, di create. Atau kita kopas dulu yang di delete. Nah, di delete. Kita kopas ini. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita hapus dulu, delete. Ini misal JSON decode. Oke, JSON decode kita berikan ini variabel $post. Kemudian JSON decode ini tipenya kita jadikan array. Tambahkan array. Oke. JSON decode file get contents php input. Oke, coba kita tes. Nah, yang di sini diganti ya teman-teman, bukan $_post lagi, tapi post saja. Nah,
Ya, kemarin lupa menjadikan format data yang diambil itu menjadi JSON. Nah, ini kita JSON kemudian di code. Hasilnya kita encode di sini. JSON encode. Nah, oke, coba kita tes lagi. Klik send. Nah, sekarang data berhasil ditambahkan. Coba kita lihat di read. Send. Nah, sudah ada ya. Masih belum ya? Coba kita refresh. Oke, teman-teman, masih belum muncul sepertinya. Tapi datanya sudah dapat. Ini datanya sudah dapat. Sepertinya masih ada yang salah. Coba kita periksa lagi di konsol lognya. Oke, teman-teman, mungkin kita lupa di sini kan kita sudah menambahkan input baru atau kolom baru yaitu barcode. Nah, sini barcode, kita belum menambahkan barcode. Coba kita tambahkan dulu $post. Ini ambil dari barcode. Nah, di sini barcode. Setelah harga itu barcode. $barcode dan koma. Oke, sudah ada ya. Coba kita refresh. Kita coba lagi, kita ulangi. Nama barang misal meja. Jumlah barang itu 5, harga barang misalnya 150. Klik tambah. Nah, sudah ada muncul meja. Oke, mantap. Ini di create-nya. Bisa teman-teman lihat request-nya tadi. Barcode 123, responsnya data barang berhasil ditambahkan untuk pesannya. Coba kita lihat di database. Nah, sudah masuk. Cuman barcode-nya masih manual ya. Oke. Coba kita generate seperti di PHP jika teman-teman mengikuti playlist ini dari awal kemarin. Sini ada barcode.php, bukan di sini ya teman-teman. Di barang kalau tidak salah. Di config, coba kita lihat di controller. Nah, di sini ada barcode. Kita punya fungsi run khusus PHP ya untuk menggenerate 6 digit angka random. Nah, kita buat juga hal yang sama di JavaScript. Tentunya di sini di barcode ini kan manual atau dinamis. Kita ganti menjadi statis. Kita ganti menjadi dinamis. Oke, ini close dulu untuk bagian PHP. Ini math, kita menggunakan fungsi math floor. Ini 6 tuh 2 3 4 5 6 ditambah math. Kemudian kita gunakan fungsi random untuk acakan mungkin dikali 9 1 2 3 4 5 6. Oke ya teman-teman, silakan disesuaikan ini. Oke, coba kita uji, kita tes lagi. Ini sudah ada meja, mungkin kita tambahkan tambah barangnya kursi. Jumlah barangnya misal 10, harga barangnya itu berapa? Coba sesuaikan saja, klik tambah. Oke, sudah masuk kursi dan jumlah barangnya. Nah, coba kita lihat requestnya. Nah, sudah ada barcode. Masuk ya teman-teman. 613482, 6 digit angka random. Coba kita refresh di sini. Nah, sudah masuk. Oke, barcode-nya sudah masuk ya teman-teman. Oke, di sini hari ini atau video kali ini kita banyak belajar hal baru ya. Di sini mungkin kelalaian saya kemarin. Nah, di sini saya lupa, harusnya kita menambahkan JSON di code agar bisa diintegrasikan dengan framework front-end atau mobile. Jadi teman-teman yang mengikuti playlist dari awal di video PHP MySQL Bootstrap dasar. Nah, di sini ada di video ke-24 CRUD REST API PHP MySQL native. Silakan diperbaiki ya teman-teman. Boleh diikuti saja dulu yang ini jika teman-teman belum. Nah, kemudian perbaiki di sini. Kita perlu ini untuk menyimpan atau
mengambil input dan merubah ke tipe JSON. Nah, JSON decode. Kemudian sini kita terima inputnya. Nama diambil dari post nama. Post nama ini ya teman-teman, kita ambil dari sini. Nama. Kemudian di tambah nama diambil dari properti tambah nama yang ada juga di name-nya atau p modelnya. Nah, di sini. Oke ya, silakan teman-teman sesuaikan. Paling teman-teman agak keliru di modalnya ya. Nanti karena saya percepat videonya. Nah, di sini dari kontainer ke kontainer. Silakan diikuti terlebih dahulu. Mohon maaf jika banyak kekeliruan ya dalam video kali ini. Saya juga masih belajar tentang Vuetify, masih kesulitan mengetik desain view-nya di sini. Oke, untuk video selanjutnya kita akan melakukan ubah data ya. Ubah data, kita fungsikan tombol ubah ini setelah tombol tambah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.